wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Puji Lestari dari Prodi D3 Keperawatan kelas 4B Universitas Aisyah Surakarta. Di sini saya akan melakukan tindakan pengukuran JVP pada penyakit AF atau atrial fibrilasi pada Tuan J. Tahap orientasi. Yang pertama, memberikan salam atau menyapa pasien. Yang kedua, memperkenalkan diri, identitas pasien, nama lengkap, dan tanggal lahir. Yang ketiga, menjelaskan tujuan tindakan. Yang keempat, menjelaskan prosedur tindakan. Yang kelima, menanyakan kesiapan pasien. Oke, menyiapkan alat. Alat yang pertama, kita akan menggunakan alat ukur penggaris untuk menentukan tinggi dan panjangnya vena jugularis. Alat yang kedua, kita bisa menggunakan senter. Alat yang ketiga, kita bisa menggunakan spidol untuk memberikan tanda. Alat yang keempat, kita menggunakan alat tulis buku dan ballpoint untuk mencatat hasil dokumentasi atau pemeriksaan. Nah, alat yang kelima, kita bisa menggunakan bantal untuk memberikan posisi semipolar kepada pasien antara 30 derajat sampai 45 derajat. Alat yang keenam, kita bisa menggunakan hand sanitizer untuk cuci tangan. Dan yang ketujuh, kita bisa menggunakan masker apabila diperlukan. Kemudian, kita mendekatkan alat ke pasien. Tahap kerja. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, mengatur posisi pasien dengan nyaman atau semi-flower dengan kepala menengok ke kiri. Yang ketiga, membuka pakaian atas pasien. Yang keempat, menentukan titik menikus. Yang kelima, menentukan ICS kedua, kemudian diberi tanda. Yang keenam, menempatkan dua penggaris secara tegak dan lurus. Yang ketujuh, membacakan hasil pengukuran JVP. Yang kedelapan, merapikan pasien, merapikan alat, kemudian mencuci tangan. Oh iya Pak, di sini saya akan melakukan tindakan pengukuran JVP yang bertujuan untuk mengetahui nilai tekanan di leher pembuluh darah Bapak. Nanti prosedurnya saya akan memposisikan Bapak semi-floor 30-45 derajat. Nah, dan saya juga akan mengukurnya menggunakan penggaris, kemudian saya akan mencatat hasil pengukuran JVP pada Bapak. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Tidak. Oh ya, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bapak. Izinkan saya untuk cuci tangan dan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bapak. Ya. Mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Tidak. Oh ya, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bapak. Izinkan saya untuk cuci tangan dan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bapak. Ya. Mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Tahap terminasi. Yang pertama, melakukan evaluasi tindakan. Yang kedua, menyampaikan rencana tindak lanjut. Dan yang ketiga, berpamitan kepada pasien. Mohon maaf Bapak, saya akan memposisikan Bapak 30-45 derajat menggunakan alat bantu-bantu ya Bapak ya. Mohon maaf Bapak. Bapak. Kemudian Bapak bisa menengok ke kiri. Ya. Oke. Setelah kita memposisikan pasien 30 derajat sampai 45 derajat dengan posisi nyaman dan menghadap ke kiri, kemudian kita meminta izin untuk membuka baju pasien tersebut.
Maaf ya Bapak, saya meminta izin untuk membuka bajunya. Setelah kita membuka baju ke pasien, sekarang kita akan menentukan titik menikus, kemudian kita akan memberi tanda titik menikus tersebut. Kita akan memberi tanda titik menikus ke leher pasien dan dengan menggunakan alat bantu senter. Maaf ya Bapak ya. Nah, ini sudah ada titik menikusnya teman-teman. Sekarang kita akan menandai titik menikus tersebut. Nah, ini teman-teman titik menikusnya. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, setelah kita menentukan titik menikus, kita akan menentukan ICS kedua. Setelah kita memberikan tanda menikus dan ICS, kemudian kita akan mengukur menggunakan dua penggaris ini. Setelah kita menentukan ICS kedua dan tanda menikus, kemudian kita mengukur menggunakan dua penggaris ini. (90 derajat atau 80 derajat). Setelah kita mengukur dengan menggunakan dua penggaris, kemudian kita mencatat hasil pengukuran JVF tersebut dan kita membacakan hasil pasien tersebut. Nah, Bapak, hasil dari pengukuran dinyatakan normal ya Bapak. Oke Bapak, hasil pengukurannya normal ya Bapak. Ya Mbak. Setelah saya membacakan hasil ke pasien, kemudian saya akan melakukan alat tersebut. Maaf ya Bapak, saya izin melakukan dulu ya Bapak. Bapak, ini posisi ini atau posisi semua ya Bapak? Pak, ini tindakan pengukuran JVP sudah selesai ya Bapak. Oh ya Pak, nanti saya akan kesini lagi atau besok untuk melakukan monitoring TTV untuk mengecek nadi Bapak dan menghilangkan bunyi jantung Bapak ini. Nah, sebelum saya berpamitan, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Oh ya Pak, nanti kalau misalnya ada apa-apa, Bapak bisa panggil saya dan bisa menghubungi saya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kehidupan. Amin Bapak ya. Saya Alhamdulillah, kegiatan praktikum keperawatan medikal hari ini berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan menambahkan ilmu ke kita semua. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.